Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan mengenai bidang Kartesius. Lanjutan dari materi yang minggu kemarin. Nah, pembahasan kali ini akan dibawakan oleh Ibu sendiri, yaitu Normasari SPD, sebagai pengajar di MTS 6 Hulu Sungai Tengah. Oke, langsung saja kita masuki yang pertama, itu kita membahas tentang contoh soal tentang menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini berdasarkan materi yang telah Ibu berikan sebelumnya, yaitu tentang memahami atau menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini disajikan sebuah grafik koordinat Kartesius, di mana grafik ini memiliki beberapa titik-titik, masing-masing ada koordinatnya, ada titik A, B, C, dan lain-lain, hingga titik titik I. Nah, dari grafik ini akan disajikan beberapa soal. Nah, perhatikan grafik koordinat Kartesius di samping ini. Yang ini ya, perhatikan. Nah, di sini ada 5 soal yang disajikan. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Nomor 3, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Yang keempat, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan yang terakhir, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut. Nah, untuk menjawab soal-soal ini, kita harus berpatokan dengan grafik yang ada di sini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita simak penyelesaiannya. Nah, ini pembahasan mengenai soal tadi. Nah, di sini kita masih patokannya dengan grafik ini. Untuk menjawab soal yang pertama, tadi kita diminta menentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Sumbu X, ingat ini sumbu X yang horizontal ini. Nah, ini ada X-nya. Jadi, titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X, misalkan kita ambil dulu titik A. Titik A di sini koordinatnya 4,3. 4,3 adakah yang sama atau sejajar dengan titik A ini? Nah, kita lihat titik F berbeda, titik E berbeda. Kemudian kita lihat di sini sebelah sini, titik B negatif 4,3. Nah, di sini kan letak titiknya itu sejajar, sama-sama 4. Nah, kalau titik G negatif 6,6, jauh berbeda. Jadi, yang sama dengan jaraknya dengan terhadap sumbu X itu adalah titik A dengan titik B. Ini titik A dengan titik B. Kemudian, kita lihat lagi. Untuk titik C ini negatif 3, negatif 4 koordinatnya. Adakah yang sama atau sejajar dengan titik C? Nah, coba kita lihat. Nah, di sini titik C ini sejajarnya dengan titik D, yaitu koordinatnya 3, negatif 4. Sama-sama jaraknya ini negatif 4. Di sini juga negatif 4. Nah, jadi titik C dan titik D itu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Kemudian, adakah lagi selain itu? Kita lihat lagi. Nah,
di sini ada titik G dan I. Kenapa titik G dan I disebut mempunyai jarak yang sama? Karena titik G ini koordinatnya negatif 6,6. Nah, di sini jarak antara titik G ke sumbu X itu adalah 6. Kita lihat adakah titik yang mempunyai jarak 6 terhadap sumbu X juga. Nah, kita lihat di sini ada ini titik I, yaitu 6, negatif 6. Jaraknya dari sumbu X itu adalah 6, jadi sama. Makanya, titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X itu adalah titik A dan B, titik C dan D, dan titik G dan I. Itu untuk yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2, sama seperti tadi, kita menentukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Sekarang sumbu Y. Jadi yang kita lihat itu titik-titik yang di sini terhadap sumbu Y yang tegak ini, yang vertikal. Nah, apa saja titik-titiknya? Nah, di sini ada titik A dan B. Kenapa titik A dan B? Coba kita lihat. Titik A ini jaraknya ke sumbu Y itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4. Jadi kita harus menentukan yang berjarak 4 juga. Kita lihat di sini titik B 1, 2, 3, 4. Nah, sama 4. Jadi titik A dan B itu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Selanjutnya titik C dan D. Titik C ini jaraknya ke sumbu Y itu adalah 1, 2, 3. Nah, kita lihat titik D juga. Berapa jaraknya ke sumbu Y? Ini 1, 2, 3. Nah, karena sama-sama 3 jaraknya, berarti titik C dan D mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Kemudian titik G dan I. Titik G ke sumbu Y itu jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Nah, sedangkan titik I, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan juga. Jadi, titik G dan I itu mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Nah, itulah cara menentukan titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang soal yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini kita diminta menentukan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi, tinggal kita lihat ini di sumbu Y yang vertikal ini, sebelah kanannya apa saja titiknya dan sebelah kirinya apa saja. Sebelah kanannya berarti yang di sebelah sini ada titik A, titik D, titik E, dan titik I. Nah, jadi di sebelah kanan sumbu Y ada titik A, D, E, dan I. Selanjutnya, untuk yang di sebelah kiri ada titik apa saja di sini? Ada titik B, ada titik C, ada titik G, dan ada titik H. Coba. Nah, di sebelah kiri ada titik B, C, G, dan H. Nah, kemudian di sini ada titik F. Apakah titik F termasuk sebelah kanan atau kiri sumbu Y? Nah, jadi titik F ini titik yang khusus. Mengapa titik khusus? Karena titik F itu berada pada tepat di sumbu Y, tidak di sebelah kanan dan juga tidak di sebelah kiri. Jadi, titik F tidak termasuk dalam jawaban yang di nomor 3 ini. Nah, selanjutnya, yang nomor 4. Jarak titik E itu terhadap sumbu X adalah, nah kita diminta menentukan jarak titik E terhadap sumbu X. Titik E letaknya di sini dengan koordinatnya 6,0, di mana X-nya di sini berada di 6.
Y-nya berada di posisi 0. Jadi, jarak titik E terhadap sumbu X itu adalah 0 satuan karena dia tepat berada di sumbu X. Kemudian, jarak terhadap sumbu Y adalah 6 satuan. Kenapa? Karena di sini posisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan titik E itu terhadap sumbu X terletak pada tepat di sumbu X, dan juga terhadap sumbu Y itu terletak di sebelah kanannya. Gitu. Untuk yang nomor 5, nah, kita diminta menentukan di mana saja letak titik-titik ini berdasarkan kuadrannya. Ingat kuadran kemarin ada 4. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang berada di kuadran 1 itu letaknya di kanan atas. Nah, kanan atas di sini. Kanan atas berarti ada titik A, ada titik E, ada titik F. Kemudian, kuadran 2 ada titik B dan titik G. Untuk kuadran 3, itu letaknya di kiri bawah. Ada titik C dan titik H. Sedangkan untuk kuadran 4, di kanan bawah ini ada titik D dan titik I. Nah, jadi itulah letak titik-titik tersebut berdasarkan kuadrannya. Kenapa titik F termasuk di kuadran yang pertama? Karena di sini titik F bernilai positif. Keduanya ada 0,2. Oke, next selanjutnya. Yang kedua, kita membahas contoh soal serta pembahasan tentang menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B. Nah, di sini perhatikan ada sebuah grafik di mana grafik ini diberi atau disajikan beberapa titik-titik dari titik A, titik B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, di mana titik-titik ini disambung oleh suatu garis. Nah, grafik di samping ini menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Jadi, di sini diilustrasikan dari titik A ini ada aliran sungai yang mengalir ke titik B, lanjut ke titik C, dan seterusnya sampai ke titik M. Nah, di sini dari grafik ini diberikan atau disajikan soal ada 3. Yang pertama, sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Yang kedua, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan yang ketiga, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Oke, langsung saja kita bahas tentang penyelesaiannya. Untuk soal yang nomor 1, kita diminta menyebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Di sini terdapat banyak titik. Nah, kita cuma diminta menyebutkan 5 saja. Ada, Ibu ambil di sini titik A, titik B, titik C, D, dan E. Nah, untuk titik A itu koordinatnya adalah negatif 7,7. Titik B, koordinatnya titiknya di sini berarti negatif 6,4. Untuk titik C, titiknya di sini berarti koordinatnya itu negatif 3,3. Titik D di sini letaknya berarti tepat di sumbu Y itu koordinatnya adalah 0,2. Dan untuk titik E, titiknya di sini
Artinya koordinatnya adalah 2,4. Nah, itulah koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai yang disajikan pada grafik. Oke, next yang kedua, titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 adalah sebagai berikut. Nah, untuk kuadran 1, saja ada titik D, titik E, F, G, dan H. Sedangkan pada kuadran 2 itu ada titik A, B, C, dan D. Untuk kuadran 3 ada titik K, L, dan M. Dan untuk kuadran 4 ada H, I, dan J. Itu untuk kuadran 4. Nah, inilah titik-titik yang dilewati oleh aliran sungai yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang nomor 3, kita diminta menyebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Nah, titik G kita tentukan dulu berapa koordinatnya di sini. Titik G itu koordinatnya adalah 6,2. Nah, dari titik A ke titik G, ini titik A, ke titik G itu ada berapa satuan untuk menuju titik G. Nah, coba kita lihat di sini. Titik A ini koordinatnya negatif 7. Sampai sini. Terus, untuk menuju titik G, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi, negatif 13, berapa? Dia kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita harus turun ke bawah lagi. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, makanya di sini titik A itu terhadap titik G adalah negatif 13,5. Kenapa jadi negatif? Karena dia berada posisinya di sebelah kiri. Jadi, untuk titik B sama seperti itu juga, yaitu dari B sini ke titik G itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lalu turun ke bawah 1, 2. Makanya titik B itu negatif 12,2. Dan untuk titik C sama seperti tadi. Nah, sekarang yang selanjutnya kita membahas contoh soal tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini soalnya diketahui titik A itu 3,2, titik B koordinatnya 3,-6, dan titik C negatif 5,2. Jika yang pertama, soalnya jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang nomor 2, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Coba kita simak langkah penyelesaiannya. Nah, tentang pembahasannya, di sini kita harus menggunakan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal tadi. Langkah yang pertama itu kita diminta menggambar bidang koordinat Kartesius yang memuat 4 kuadran. Nah, di sini inilah gambar bidang koordinat Kartesius yang memuat 4 kuadran tadi. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Langkah selanjutnya, kita diminta menggambar titik A dengan koordinatnya 3,2
titik B 3,-6 dan titik C negatif 5,2 pada bidang koordinat kartesius tersebut. Nah, di sini coba kita gambar titiknya. A 3,2 berarti letaknya di di situ. Di sini A 3,2, X-nya 3, Y-nya di 2. Kemudian titik B 3,-6, X-nya 3, Y-nya negatif 6, jadi di bawah. Sedangkan titik C, nah posisinya di negatif 5,2, X-nya negatif 5, Y-nya 2. Selanjutnya apa? Langkah yang selanjutnya adalah buatlah garis melalui titik A dan B, melalui titik A dan C, dan juga melalui titik B dan C. Nah, jadi kita diminta membuat garis yang melalui titik A dan B dulu. Titik A dan B ini, A dan B di sini. Kita buat garis. Nah, di sini sudah dibuat garis yang melalui titik A dan B. Ingat, membuat garis jangan lupa diberi tanda panah di ujung-ujungnya, karena garis itu tidak pernah putus, jadi bisa diperpanjang sepanjang apapun. Kemudian yang garis yang melalui titik A dan C. Ini titik A, ini titik C. Coba kita buat garis. Nah, ini adalah garis yang melalui titik A dan C. Ibu bedakan warnanya di sini. Dan garis yang melalui titik B dan C. Nah, di sini ini adalah garis yang melalui titik B dan C. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa jadi dari grafik tersebut diperoleh bahwa yang pertama, garis yang melalui titik A dan B ini adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ingat sumbu X yang horizontal ini. Nah, dia tegak lurus yang warna merah ini terhadap sumbu X, dan garis ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian garis yang melalui titik A dan C ini, garis yang warna ungu ini, dia sejajar sumbu X. Nah, karena posisinya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus pada sumbu Y. Nah, ini. Dia tegak lurus, memotong tegak lurus. Kemudian yang C, garis yang melalui titik B dan C, itu yang hijau ini, dia garisnya adalah tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y, karena posisinya hanya memotong di sumbu X dan Y. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari soal yang disajikan tadi. Nah, demikianlah pembahasan mengenai contoh soal serta pembahasan dari bidang koordinat kartesius kali ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan disimak langkah-langkahnya. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.